Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Farisa dari kelas MJ507 Prodi Manajemen. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 6. Pada kali ini saya akan memaparkan mengenai kasus penarikan obat nyamuk HIT. Pada tahun 2006, produk obat nyamuk merek HIT dari PT MM menjadi sorotan karena menggunakan bahan aktif Propoxur dan Diclorvos yang diketahui berbahaya bagi kesehatan manusia. Kasus ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran di bidang kesehatan, tetapi juga melibatkan aspek hukum bisnis. Pelanggaran yang terjadi meliputi penggunaan bahan aktif yang dilarang, tanggung jawab perusahaan atas produksi barang berbahaya, serta pelanggaran hak konsumen yang seharusnya mendapat informasi jelas dan produk yang aman. PT MM mulai memproduksi obat nyamuk merek HIT pada tahun 1996 di Bogor, Jawa Barat. HIT dipasarkan sebagai obat nyamuk yang murah dan ampuh, bahkan sampai diekspor ke luar negeri. Namun pada tahun 2006, Komisi Pestisida Departemen Pertanian menemukan bahwa produk HIT menggunakan bahan aktif Propoxur dan Diclorvos yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti keracunan darah, gangguan saraf, gangguan pernapasan, gangguan sel tubuh, serta kanker hati dan kanker lambung. Produk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu HIT 2,1A, yaitu jenis semprot, dan HIT 17 liter, yaitu jenis cair isi ulang. Di sini ada pun identifikasi masalah. Yang pertama yaitu perlindungan konsumen. PT MM memproduksi dan memasarkan produk mengandung bahan berbahaya tanpa memberikan informasi yang memadai kepada konsumen, seperti tidak mencantumkan peringatan yang jelas mengenai risiko kesehatan dari Propoxur dan Diclorvos, atau petunjuk penggunaan yang dapat meminimalkan bahaya paparan. Kasus ini melibatkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang kedua yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Pelanggaran ini bertentangan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, khususnya pasal 74 yang mengharuskan perusahaan memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat. Yang ketiga yaitu regulasi pemerintah terhadap produk berbahaya. Dalam kasus ini, terdapat indikasi kekurangan pengawasan yang memungkinkan PT MM menggunakan bahan aktif yang berbahaya seperti Propoxur dan Diclorvos. Misalnya, kurangnya inspeksi skala atau mekanisme yang efektif untuk mendeteksi pelanggaran sejak dini. Regulasi yang relevan dalam kasus ini adalah Peraturan Menteri Pertanian terkait pengawasan pestisida dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang melarang produksi dan distribusi barang yang membahayakan kesehatan manusia. Adapun cara mengatasi masalah dalam pembahasan ini yaitu yang pertama memperbaiki proses produksi, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan transparansi kepada konsumen, memperkuat pengawasan pemerintah, sanksi dan kompensasi, serta pemberdayaan konsumen. Di sini ada kesimpulan dari pembahasan di atas, yaitu kasus penarikan obat nyamuk HIT oleh PT MM mencerminkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan tanggung jawab moral dalam menjalankan bisnis. PT MM melanggar peraturan dengan menggunakan bahan aktif berbahaya tanpa memberikan informasi yang memadai kepada konsumen, yang menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah juga turut memperburuk situasi ini. Langkah penyelesaian seperti reformulasi produk, transparansi informasi, dan penguatan pengawasan harus segera diambil untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Dengan penerapan sanksi hukum yang tegas, diharapkan perusahaan dapat lebih bertanggung jawab dalam melindungi konsumen dan lingkungan. Pada akhirnya, kasus ini menjadi pengingat bahwa kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan praktik bisnis yang berkelanjutan dan aman. Selanjutnya ada rekomendasi yang pertama itu bagi PT MM segera menghentikan produksi dan distribusi produk berbahaya, melakukan reformasi dalam proses produksi untuk memastikan keamanan produk, serta memberikan kompensasi kepada korban yang dirugikan. Yang kedua yaitu bagi pemerintah, memperketat pengawasan terhadap produk yang akan dipasarkan ke masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya produk beracun. Yang ketiga yaitu bagi konsumen, meningkatkan kesadaran terhadap bahan-bahan berbahaya dalam produk yang digunakan, dan melaporkan pelanggaran yang ditemukan kepada pihak yang berwenang. Baik, sekian pemaparan mengenai kasus penarikan obat nyamuk HIT. Semoga dari pemaparan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.